Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Amati, UPD 7 di Kota Bogor. Baik, kali ini video saya itu presentasi tentang implementasi tugas praktik pemrograman web, yaitu pengembangan aplikasi pemesanan bahan ajar Sita berbasis Vue.js. Sini saya sudah buat apanya ya, coding HTML-nya, dan berikut ini yang berikut adalah struktur foldernya. Saya memiliki index HTML, stok tabel HTML di dalam template, dan di dalam JS-nya itu ada komponen dan service dan app.js. Di dalam service-nya ada API.js, dan komponennya itu ada beberapa JS itu app modal, do tracking, order form, status batch, dan stock table. Ini nanti akan diimplementasikan ke dalam indeks HTML ya. Berikut tampilannya, kita jalankan indeks HTML-nya. Berikut menurutnya ada 3, stok, tracking dulu, dan pemesanan. Seperti stok, bahan ajar, tracking do, dan pemesanan diimplementasikan sebagai custom elemen. Seperti ya stok, stok tabel, do tracking, order form yang didaftarkan sebagai komponen. Template-nya diambil dari template index HTML. Ini kita coba lihat. Misalnya yang bagian itu ya, TPL, yang bagian TPL stok, kita pencarian template-nya, ini template stok. Stok ini akan membaca bagian stok table, dan selanjutnya template pemesanan itu TPL pemesanan, itu bagian order form, ini order form, dan tracking TPL tracking itu di bagian do tracking JS ini. Ini TPL stok, ambil dari BA stok table. Routing sederhana navigasi antar halaman dilakukan dengan mekanisme step pada root instance Vue menggunakan Vshow untuk menampilkan komponen yang aktif. Itu Vshow. Ini Vshow untuk komponen yang aktif itu dan order form. Oke, terus untuk halaman stok bahan ajar, ini berfungsi memantau inventaris bahan ajar di berbagai UT daerah dengan fokus pada pengelolaan data dan fitur interaktif.
fitur tampilan data dan formatting. Itu seperti tabel data, data stok ditampilkan dalam format tabel yang informatif, mencakup kode nama, seperti kota kuliah, di daerah, lokasi, data format ini saya menggunakan konsep filter UJS untuk data kolom harga, format mata uang juga ditambahkan sebuah misalnya 50 buah, filter sorting juga. Kita coba ya. Di daerahnya semua di daerah, dan untuk filternya ini filter UPJJ, VF, kategori mata kuliah, semua kategori, dan tampilan untuk order. Urutkan berdasarkan dan urutan berdasarkan judul dan stok dan juga harga. Sini untuk format harganya nanti. Nanti ada item catatan HTML-nya juga. Bisa kita perhatikan bagian sini. Kita masukin ini ya, masukin contoh name, nama. Ini ada pemilihan PBJJ nya. Kita coba PBJJ Jakarta. Paketnya kita pilih paket A. Nah, ini harganya ada terbaca. Dan ekspedisinya kita bikin pos. Oke, kita ajukan. Kita copy dulu. Kita lihat dulu nomor DO-nya. Nomor DO-nya ini itu sebagai acuan pencarian tracking dia. Copy. Kita ajukan pemesanan. Oke, pemesanan sukses, berhasil diajukan. Selanjutnya kita bisa mencari di bagian tracking DO. Oke, di bagian tracking DO ini. Oke, ini seluruh paket mata kuliah wajib 200.000, pos reguler 28. Ini riwayat perjalanannya bisa kita tambah lagi dari sini, misalnya sudah diterima. Ini tanggal 18 jam 23.39 sudah terima. Oke, di bagian halaman stok ini bisa terlihat ini statusnya dari habis, dari order, aman dan aman. Kita bisa carinya setting dari PBJJ-nya atau nama daerahnya, dan kategorinya kita bisa pilih mau ekonomi, aman, atau bisa kita tampilkan reorder saja, tidak ada.
Ya, biar saja ini berarti ekonomi mikro. Itu kita bisa sorting juga, memilih harga yang termurah. Oke, cukup bagian stok. Lanjut kita di bagian tracking lagi. Itu ini untuk pelacakan pelacakan ini untuk pelacakan ini untuk melacak status pengiriman bahan ajar. Fiturnya tadi sudah kita lihat untuk lacak. Juga kita sudah sebelumnya kita sudah ada data dummy-nya. Kita coba ketik 2 ini baca sudah terkirim. Dan untuk yang satu baca dalam proses. Dan ini untuk batalkan bisa batal langsung ya, hilang otomatis. Oke, sekarang untuk bagian halaman pemesanannya tadi sudah kita lihat juga, sudah kita implementasikan juga. Untuk keseluruhannya, aplikasi ini telah berhasil diimplementasikan dengan 8 indikator capaian tugas praktikum ketiga ini, mulai dari penggunaan full komponen, template, data binding, conditional rendering, pertama status stok dan filter. Ini stok untuk filter ya. Terus rendering untuk V4, untuk tabel dan riwayat, filter terdata, format hingga watchernya, memantau perubahan filter. Untuk perubahan filter juga sini tadi kita sudah coba tes. Dan saya membuat tampilannya, tampilan interface-nya user yang dibersihin oleh orang-orang awam yang dapat mengerti tentunya. Dan untuk interaktif saya itu membuat tampilannya ini cukup menarik menggunakan CSS. Kemudian ini ada kamera ikonnya, mobil, dan juga ada juga keranjang untuk pemesanan. Dan untuk tombolnya juga tombolnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam implementasi tugas praktikum ini.